Oke, sesuai dengan yang Miss bilang tadi, kalau Miss akan menjelaskan kisi-kisi yang akan kalian pelajari ya. Miss gak akan menjelaskan semua, tapi Miss akan menjelaskan beberapa soal dari tipe soal yang ada di kisi-kisi ini. Nah, sebelum Miss bahas, kalian harus fokus dulu sama kalimat soalnya. Nih Miss kasih tahu, kalau misalkan ada soal yang ada kata every-nya, ini otomatis menjadi sebuah kebiasaan. Karena every itu kan artinya setiap. Every afternoon, berarti setiap siang. Nah, kalau misalkan setiap itu berarti menggunakan tenses apa? Ciri khas dari tenses apa? Otomatis kalau ada kata every itu menggunakan tenses simple present. Kalau misalkan kita udah tahu nih ada kata every dan menggunakan tenses simple present, berarti kita harus tahu rumus passive voice simple present itu seperti apa. Kalau udah tahu, baru nanti kalian bisa isi. Gitu ya. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, apakah ada kata every? Tidak ada, berarti ini bukan simple present. Tapi di nomor 2 ada kata yesterday. Kalau yesterday berarti sudah dilakukan. Otomatis kita harus menggunakan simple past ya. Nah, simple past gak usah pakai verb 2. Kenapa? Karena ini kan pasif. Kalau pasif harus menggunakan verb 3. Gimana rumus simple past di passive voice? Itu menggunakan was atau were ditambah verb 3 ya. Nah, otomatis kalau nomor 2 yang ada was-nya itu yang C. Verb 3-nya check. Berarti nomor 2 adalah C. Itu ya. Terus nomor 3. Kita fokus sama kalimatnya dulu. Ini kira-kira menggunakan tenses apa? Ini ada kata next year. Kalau next year berarti menggunakan apa? Apakah simple present? Enggak ya, karena simple present itu hari ini dan menjadi kebiasaan. Kalau simple past sudah dilakukan, kalau next year apa? Next year itu berarti akan. Kalau akan berarti menggunakan kata will. Kalau will berarti menggunakan simple future. Berarti nomor 3, kalian cari yang menggunakan rumus simple future. Kemudian, nomor 4. Itu kira-kira menggunakan tenses apa? Seperti yang sudah Miss bilang, ada kata every. Kira-kira menggunakan tenses apa ya? Nah, nomor 5. Nomor 5 kita fokus sama soalnya. Kemudian ada keterangan last week. Last week itu berarti sudah dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan, tadi Miss sudah jelasin pakai simple past. Kalian cari lagi. Nah, itu 1-5 ya, secara simpelnya. Kemudian kita fokus sama nomor 6. Kalau nomor 6 itu bagaimana mengerjakannya? Itu kalian tinggal lihat kira-kira kalimat mana yang menggunakan passive voice. Ingat, passive voice itu cirinya menggunakan verb 3. Cari aja dari ABCD-nya kira-kira yang menggunakan verb 3 yang mana. Ya. Nah, nomor 7. Main fokus itu, fokus utama dari pasif itu apa? Kira-kira itu ada di materi yang sudah Miss jelaskan. Itu tentang pengertian passive voice. Tinggal dilihat aja catatannya ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu juga ada di materi ya. Itu kalian tinggal baca-baca lagi aja. Kalian pahamin lagi. Kemudian nomor 9 juga sama. Nomor 10, kalau itu kalimat yang bisa diubah ke pasif. Yang Miss bilang biasanya yang bisa diubah ke pasif itu yang memiliki objek. Nah, di antara ini kira-kira yang mana yang memiliki objek? Berarti itu jawabannya. Nomor 11, ini yang tidak bisa atau yang tidak cocok diubah ke pasif, kira-kira yang mana? Ini berarti kebalikan dari nomor 10. Kemudian di nomor 12 itu kalian harus mengidentifikasi kira-kira the letter yang ada di kalimat itu termasuk ke dalam bentuk apa? Apakah subjek, apakah objek, apakah verb atau adjective. Nomor 13. Nah, 13 itu biasanya passive voice digunakan seringnya digunakan untuk apa? Itu juga kalian harus baca-baca lagi ya. Nomor 14 juga sama. Ini rumus passive voice-nya. Kira-kira menggunakan yang mana? Kemudian nomor 15
ini dari kalimat aktif yang ada di nomor 15, kalian harus ubah ke dalam kalimat passive voice yang benar. Kira-kira yang mana ya? Ingat, harus dilihat dulu ini kira-kira menggunakan tenses apa nih. The teacher gives homework. Kira-kira yang mana? Kemudian nomor 16 juga sama ya. Kalau ini kalian harus mengidentifikasi kalimat atau kata cleaned. Kira-kira itu menggunakan verb berapa? Ingat ya, passive voice itu selalu menggunakan verb apa? Nah, tebak sendiri ya. Kemudian di nomor 17. Di nomor 17, kira-kira ini menggunakan tenses apa? Itu kalian harus lihat lagi ya. Nih, dari kata-katanya aja udah kelihatan ya, itu menggunakan tenses apa. Nomor 18 juga sama, nomor 19 juga sama, nomor 20 juga sama. Nah, untuk esainya seperti yang Miss jelasin ya di video pembelajaran sebelumnya, kalian tinggal fokus aja sama jenis kalimatnya kira-kira menggunakan tenses apa. Nih, di sini yang ditebelin itu udah sangat menunjukkan tenses yang digunakannya kira-kira menggunakan apa. Jadi kalian tinggal fokus sama kata-kata yang di bold ya. Nah, dari situ kalian tinggal ubah ke passive voice karena dari nomor 1 sampai nomor 10 ini masih menggunakan active voice. Begitu, kalau bisa coba dikerjakan ya biar kalian lebih mengerti kira-kira bagaimana soal yang sudah kalian pahami. Begitu, terima kasih banyak, semoga bisa dipahami, semoga UTS-nya dilancarkan dan dimudahkan.